Suka naik mobil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kok nggak dijawab sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap betul. Nah, ini dapat dengan kakak siapa ini? Silvi. Mbak Silvi asli mana ini? Asli Jawa, cuma tinggal di Bogor. Asli Jawa. Jawanya mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengahnya mana? Di Tegal. Tegal. Jangan bilang asli Tegal dong. Portugal. Portugal. Iya, putri asli Tegal. Saya juga dari Puerto Rico, Puerto Rico. Amerika Latin. Iya, Puerto Rico. Pernah dengar penyanyi Bob Marley nggak? Iya. Bob Marley kan dari negara Jamaika ya. Iya. Nah, sebelah negara Jamaika itu ada negara Puerto Rico, alias Purwokerto. Nah, berarti kita Republik Ngapak. Bener nggak? Iya. Nah, ke orang Ngapak, orang kepenakan ini Mbak Silvi. Nih, Tapi aku Orang- bisa bahasa Jawa. ini orang Tegal ada yang cantik kayak gini ya? Emang orang Tegal cantik-cantik ya? Bener. Masa orang Tegal nggak bisa bahasa Ngapak sih? Gak bisa. Nggak bisa? Bahasa Indonesia. Waduh, brojolnya di mana brojolnya? Di sini di Bogor. Oh di Bogor. Pantesan nggak bisa ngomong Ngapak, nggak bisa ngomong Tegal, bisanya bahasa Sunda. Bener kan? Iya. Nah ini Mbak Silvi udah kerja apa masih sekolah apa udah kuliah? Aku masih kuliah Kuliah, nah kuliah di mana ini? di Universitas Pakuan. Universitas Pakuan, berarti di daerah Bogor ya. Nah ngambil jurusan apa ini? Farmasi. Farmasi. Wih keren, ini farmasi ini bisa lari ke apotik, bisa lari ke rumah sakit. Nanti ujung-ujungnya di rumah sakit ngeracik obat, di apotik juga ngeracik obat. Yang penting jangan ngeracik bom aja. Ya kan? Pokoknya ngeracik obat buat pasien. Nah biasanya kalau di farmasi, nanti kalau kerja di rumah sakit atau di apotik ya, itu biasanya dari apa ya, Ikatan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia itu biasanya buat apa ya, training lagi per 1 tahun biasanya 2 kali. Enggak ya, kalau itu Ya, dokter ya. ya. Enggak, kalau yang racik obat biasanya gitu. Itu nanti perwakilan dari rumah sakit atau dari apotik. Karena apa? Biar nggak lupa ngeracik obat. Nah, itu nah kalau seandainya nggak ngirim perwakilannya buat apa ya? Istilahnya training apa ya? Training atau seminar atau apa yang ada yang di IDI ya. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia. Itu nanti lisensinya atau izin usahanya itu biasanya dicabut. Makanya harus, karena ngeracik obat itu kan nggak boleh sembarangan, ya kan? Salah ngeracik nanti bukannya sembuh malah oleng orang. Ya kan? Mending kan kalau oleng, kalau nanti keracunan obat, nah itu kan nanti dituduh malpraktek apa ya, apotiknya atau dari pihak rumah sakitnya. Ini keren banget nih. Ini udah lulus apa lagi skripsi nih? Lagi skripsi. Nah skripsinya di bidang apa? Kali aja saya bisa bantu gitu. Bidang klinis saya. Hah? Bidang klinis. Klinis. Iya. Nah klinis itu menyakup apa aja tuh kalau klinis? Klinis tuh kayak penyakit, dari mulai penyakit sampai ke pengobatannya. Oh jadi awal mula gejala penyakit, Iya. terus menangani penanganannya, sampai obatnya, sampai buat kesembuhannya. Iya. Soda bener nih keren. Nah ini nih perlu nih buat putra-putra bangsa atau buat yang kuliah-kuliah apa ya, di kuliah apaan aja lah. Pokoknya kita tuh mikirnya tuh 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan lulusan apa yang banyak dibutuhin. Nah ini Mbak Silvi udah benar banget, udah tepat lah ngambil jurusan farmasi. Karena kan di bidang kesehatan kan nggak ada habisnya. Kan pasti orang banyak merluin obat atau buat check up di rumah sakit. Kan sekarang ini kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Bener nggak? Kayak yang bener aja saya ngomong. Bener nggak? Betul. Iya, makanya kadang-kadang ini lah bedanya apa orang Indonesia sama orang luar negeri sana lah, orang bule. Nah kalau orang bule misalnya badannya nggak enak, mereka langsung check up.
Jadi sedari dini tuh udah ketahuan gejala apa, penyakit apa, ya kan, langsung ditanganin sama tim dokter sebelum parah penyakitnya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu buat menjaga kesehatan atau pola hidup satu kadang-kadang terlalu diabaikan sama orang Indonesia. Misalnya kalau udah stroke, udah tengleng-tengleng palanya, baru ke rumah sakit, jangan ngapain gitu loh. Bener nggak? Seharusnya sebenarnya badan itu udah ngasih sinyal kalau badan udah nggak enak atau merasa nggak nyaman, kan harusnya cek ke dokter gitu loh, check up gitu loh. Jangan sampai udah stroke, ya kan, udah kena diabetes, kadar gulanya tinggi baru ke dokter. Ya udah telat gitu loh. Karena gitu. Yang sering kejadian nih buat orang Indonesia ya. Ayo kita jaga pola hidup sehat. Sehat itu mahal. Kalau udah sakit tuh jatuh miskin. Kalau iya benar, kalau udah sakit jatuh miskin. Apa aja yang ada di rumah dijualin buat bayar rumah sakit, kan begitu. Lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kan, jangan sampai udah kejadian penyakit yang udah nggak dicek secara dini, misalnya diabetes. Sekarang kan penyakit diabetes itu penyakit nomor 1 membunuh manusia. Benar nggak? Karena apa? Sampai sekarang itu dari kedokteran itu belum ada obatnya buat penyakit diabetes, atau bahasa kampungnya itu penyakit kencing manis lah, ya kan? Bahasa kampungnya penyakit kencing manis, ya kan? Kalau kalau udah diabetes itu kan badan itu udah nggak bisa memproduksi insulin. Insulin itu kan darah putih, makanya ginjal itu udah nggak bisa nyaring sari-sari makanan, ya kan? Kalau kencing manis, kalau kita makan manis, ya kencingnya udah terasa manis, benar nggak? Karena fungsi ginjal itu udah nggak bisa menyaring makanan. Karena kalau udah kena diabetes itu atau kencing manis itu ujungnya pasti komplikasi, benar nggak? Betul nggak? Ya gini-gini nggak bego-bego banget kan Mbak kalau diajak ngomong tentang kesehatan, ya kan? Karena karena saya tuh menjalani pola hidup sehat, ya kan, jaga pola makan. Nah ini contohnya nih, ini kartu donor darah saya. Nah ini kemarin saya donor darah udah 90 kali. Nah ini golongan darah saya A+. Nah mudah-mudahan usia saya, kesehatan saya, karena kan saya jaga pola makan, pola hidup sehat, mudah-mudahan saya donor darah mencapai ke 100 kali. Benar kan? Ya, ayo buat pemirsa hidup saya, galakan hidup sehat. Kalau enggak melalui donor darah. Donor darah itu sehat, serius. Jadi kalau kita donor darah, setelah kita darahnya diambil, jadi sel-sel darah yang mati itu bisa produksi darah baru lagi. Minimal tuh kerja jantung tuh lebih ringan, karena kan darahnya berganti per tiap bulan. Kalau dulu donor darah itu kan setiap 3 bulan. Nah sekarang 2 bulan sekali. Karena apa? Udah dicek di laboratorium, ternyata per 2 bulan itu darah itu udah layak buat ditransportasi ke yang membutuhkan. Serius, kalau kita darahnya berganti terus tiap bulan, minimal kerja jantung itu lebih ringan. Karena fungsi kerja jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh badan kita. Itu kan, itu ya, bukan saya sok pinter, bukan saya sok tahu gitu kan. Karena kan setiap 2 bulan sekali kan saya kadang-kadang ngobrol sama dokter di PMI kalau lagi donor darah. Ayo Mbak, jangan saya ngomong mulu lah, gantian ya, masa saya ngomong mulu. Nah ini kuliahnya ditempuh berapa lama? Sama sih pada umumnya. Berapa tahun? 4 4 tahun. Ya biasanya kalau semester pertama kan kita melajarin umum dulu kan, bener nggak? Iya. Kalau semester pertama biasanya pelajari umum dulu. Iya. Nanti baru semester kedua baru menentukan pilihan jurusan apa yang sesuai dengan keinginan kita, bener nggak? Iya, betul. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, misalnya gini, kuliah atas paksaan orang tua, padahal nggak sesuai keinginan anaknya, tapi benar kuliahnya, benar lulus,
tapi nanti kerjanya di bidang lain. Bener gak? Ada yang kayak gitu kan, demi nyenengin orang tua, demi apa ya, nggak pingin orang tuanya kecewa. Oke lah, kita turutin kemana orang tua, tapi begitu ekspektasi di lapangan kadang-kadang nanti kerjanya lain, karena keinginan anak itu nggak bisa dipaksakan, kan sesuai hati dengan pilihan masing-masing. Nah ini kuliahnya kemauan sendiri apa gimana nih? Gimana ya? Ya usulan orang tua juga, tapi sendiri juga mau. Oh gitu, tapi ya sinkron lah antara kemauan anak kemauan orang tua kan nyambung kan. Istilahnya gini, nanti kan lulusannya kan banyak membantu orang, banyak menyembuhkan orang melalui racikan obat. Betul nggak? Karena farmasi itu pasti berhubungan sama obat. Betul nggak? Betul. Ayo Mbak, apalagi Mbak? Obat. Nah, selama di kuliah itu mempelajarin apa aja? Ayo. Selama di kuliah Nah. banyak sih sebenarnya, bukan tentang obat aja ya. Obat Ya. kan orang taunya obat. Obat, kimia, kalau gitu farmasi ya. taunya obat, ya Misalnya kan? obat-obat yang kimia. Hah? Kan obat itu banyak juga yang lain, ada sintetik sama non sintetik, ada herbal, ada yang lain-lain juga gitu kan bisa. Kalau herbal itu sekarang udah banyak dipakai buat ini ya kedokteran juga ya. Iya. sebenarnya Nah itu makanya juga. sekarang udah mengakuin pihak-pihak kedokteran atau rumah sakit obat herbal itu banyak membantu buat kesembuhan orang sakit atau pasien. Bener nggak Mbak? Iya betul. Nah ini tadi skripsinya tentang apa tadi? Aku klinis. Klinis ya. Nah Iya. klinis itu kan melajarin tentang gejala penyakit, terus cara penanganannya, nanti obat apa yang cocok buat si pasien atau si penderita penyakit itu. Nah itu kan nanti cocoknya obat apa. Nanti setelah sembuh nanti kan pasti dicek lagi ya kan, udah sembuh total apa bagaimana. Bener nggak? Betul. Tapi bagian ini, Ya kan? bagian screening. Bagian cleaning. Nah itu kan Screeningnya. ya dicek lagi kan, kalau udah sembuh total berarti kan pihak rumah sakit menyatakan udah sembuh total. Apalagi Mbak? Iya. Aku kemarin tentang TBC sih. TBC. Nah ini sebagian orang kan belum ngerti ya tentang gejala TBC atau penanganannya atau obatnya. Monggo silakan. Ini kan saya semata-mata bikin video ini kan bukan sekedar buat gaya-gayaan atau buat apa, minimal bikin video itu ada edukasinya. Semoga yang nonton itu kan bisa menyimak manfaatnya. Kalau penyakit TBC begini, penanganannya begini, gejalanya begini. Ayo monggo. Kalau misalnya sebagai bentuk kesadaran diri yang orang yang suka merokok gitu ya. Bapak suka merokok nggak? Kenapa? Bapak perokok? Saya ngerokok tapi nggak terlalu banyak Mbak. Oh. Saya ngerokoknya tuh nggak satu bungkus sekaligus, nggak saya isep. Saya ngisepnya sebatang, udah habis nanti sebatang lagi Iya, gitu. Ya, Pak. Saya nggak ngerokoknya nggak banyak Mbak. Sekali ngerokok satu bungkus nggak. Ya itu tadi beli satu batang, Tapi nanti sehari habis, bisa nanti berapa? habis itu satu batang lagi gitu. Sehari berapa bungkus Pak? Saya satu hari satu malam itu 16 batang. Sebungkus ya. 16 batang ya, habis nggak habis udah gitu aja. Gitu aja. Tapi apa ya? Saya selalu jaga pola makan, jaga kesehatan, ya kan. Makan saya pasti saya ini Mbak. Istilahnya saya jagalah. Karena kan saya per 2 bulan sekali kan saya harus donor darah. Ya, berarti kan saya harus menjaga HB saya jangan sampai tinggi. Iya. Kalau Juga HB tinggi juga nggak bisa donor, ya kan. Seandainya HB tinggi itu kan pasti darah kita kental, nggak bisa dikasih ke pasien yang membutuhkan, betul nggak? Betul. Banyak pintar lebih pintar dari saya karena banyak lebih kuliah di bidang farmasi, udah menyangkut tentang dunia medis atau dunia kesehatan. Kayak yang bener aja saya ngomong. Bener ya Pak ya? Udah tepat. Udah tepat ya? Udah. Ayo. Keren juga ya Bapak ya. Hah? Keren Enggak juga Mbak, biasa aja saya Mbak. Saya nggak makan bangku kuliah Mbak. Saya kuliah itu cuma sampai gerbang Mbak, sampai gerbang ini kampus. Udah itu saya pulang lagi. Ayo Mbak, apa lagi Mbak? Ini yang ngomong tentang
gejala TBC ini mungkin bermanfaat buat di luar sana yang mungkin belum pernah gejala TBC atau yang sudah menderita TBC. Ayo Mbak, gejalanya apa, panangannya apa? Ayo. Ada beberapa gejalanya ya. Tapi yang paling signifikan itu kalau misalnya udah batuk selama 14 hari berturut-turut ya? 14 hari berturut-turut. Nggak sembuh-sembuh? Nggak sembuh, mau dipakai obat apa juga nggak sembuh-sembuh. Nah itu wajib dicek tempat kesehatan terdekat, dan biasanya di puskesmas itu udah lengkap banget. Udah lengkap ya, di puskesmas itu udah lengkap ya. Lengkap. Biasanya bener nggak sih Mbak kalau batuk itu pas begitu ditutup pakai tisu itu ada flek darah gitu ya? Iya, kalau itu yang Udah parah ya? Udah parah. Kalau misalnya ada salah satu udah mengalami hal tersebut, udah buru-buru cek aja. Apalagi kalau misalnya pas batuk tuh dibarengi dengan demam juga, terus panas dingin. Biasanya kalau misalnya yang gejala TB itu panas dingin tuh kalau malam hari Pak. Oh gitu. Kalau malam tuh Kayak demam gitu ya? Iya, berkeringat dingin. Makanya kalau kayak kita bilangnya meriang ya. Meriang ya, demam lah, meriang lah. Kalau malam tuh keringat dingin, batuk, demam, terus nafsu makannya menurun, terus tiba-tiba berat badannya juga menurun. Menurun ya? Oh langsung turun drastis ya? Nah ini sekedar info, bener nggak sih kalau TBC itu nular? Iya Pak. Nular ya? Penyakit paling menular itu TBC. Oh paling menular ya? Berarti termasuk penyakit berbahaya juga ya kalau TBC ya? Iya. Nah biasanya itu kalau di keluarga atau itu biasanya tempat makannya, sendoknya, air gelas minumnya itu biasa dibedain ya? Karena apa ya? Memang bersentuhan langsung nggak masalah? Bersentuhan harus pakai masker. Oh harus pakai masker ya? Iya. Karena kalau dekat, misalnya dekat ngomong bicara tuh depan-depanan nih Pak, takutnya kan ada air udah muncrat atau betul, apa, virus ya itu virus ya? Iya, Karena menularnya melalui virus ya? TBC itu paling cepet ya? Cepet menularnya ya? Di Indonesia tuh keberapa ya? Setelah India, tadinya tuh sempat peringkat pertama loh Pak. Di Indonesia ini? Iya. Oh berarti sekarang bahaya juga ya TBC itu ya? Keberapa? Kedua atau ketiga itu saya lupa. Nah ini cara penanganannya? Cara penanganannya ya ikutin prosedur dari puskesmas atau dokter atau rumah sakit ya? Nah ini biasanya obatnya apa yang dipakai nih? Ya kan Mbak berhubungan dengan farmasi pasti tahu lah cara. Biasanya kan kayak diabetes itu kan ada tipe-tipenya Pak. Oh gitu, betul. Kalau nggak salah dua, kalau diabetes itu ada dua ya? Tipe 1, tipe 2. Ada yang kering, ada yang basah gitu ya. Nah kalau TBC ini gimana nih? Ada tipenya juga? Sama, ada tipenya juga, cuman kalau TBC kan pengobatannya 6 bulan. Hah? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan itu 4 bulan pertama sama 2 bulan terakhir. Nah obatnya itu nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Oh, boleh kelewat. Nggak boleh kelewat. Kalau kelewat itu ulang lagi dari awal ya. Dari awal. Berarti mirip-mirip sama penyakit paru-paru. Iya. Bener nggak? Nah mungkin kalau TBC itu berhubungan sama pernapasan sama paru-paru ya? Iya, sebenarnya penyakit paru-paru juga. Oh, penyakit paru-paru juga. Ya, kalau ini virusnya Mycobacterium tuberculosis jadi TBC. Gitu. Ya, kalau paru-paru nggak menular ya? Ya, ada paru-paru yang emang penyakit paru-paru, ada bisa pneumonia atau apa itu kan paru-paru juga ya. Oh gitu. Iya, kalau ini emang virusnya virus TBC. Oh gitu. Kalau paru-paru nular nggak? Kalau paru-paru selama bukan bakteri sebenarnya masih menular sih Pak. Menular juga ya? Karena kan maksudnya sistem pernapasan ya. Apalagi kalau misalnya kita ketemu orang bicara itu kan dari secara nggak langsung gitu ya. Gitu. Secara nggak langsung dari entah nafasnya atau apa kan pasti ada yang menempel juga. Kalau misalnya salah satunya ada penanganan yang salah satu pakai masker misalnya ya. Kan bentuk protek penjagaan diri gitu. Oh gitu. Nah ini ada lagi ya belum yang mau disampaikan di channel YouTube saya ini. Sebelum channel ini saya tutup. Pokoknya terima kasih Mbak Silvi yang udah ngasih edukasi di channel YouTube saya. Ya kan, terima kasih juga udah diizinin nge-vlog. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon. Semoga video ini bermanfaat buat yang nonton ya kan, atau apalagi
temanya kan hari ini kan tentang apa ya, tentang kesehatan, apalagi Mbak Silvi di kuliah di farmasi kan nggak ada salahnya kan menginfokan apa ya, gejala-gejala penyakit, makanya apa ya penting. Saya juga banyak ini pengetahuannya dari Bapak. enggak lah, justru saya itu semua manusia itu harus tiap hari harus belajar terus Mbak, jangan bosan belajar. Ayo Mbak, sebelum channel ini saya tutup, satu kata buat hari ini, satu kalimat boleh, satu kata boleh, ungkapan rasa bahagia, rasa sedih boleh, rasa kecewa boleh, mau nangis juga boleh. Ayo nangis juga boleh. Ayo satu kata, satu kata. Cinta keluarga ya, cinta keluarga kan aspeknya gede ya Pak ya. Oh gitu, udah gitu doang. Cinta keluarga. Cinta Karena keluarga. kalau udah cinta keluarga mau kayak ya tadi kayak contoh merokok juga pasti udah dihindari karena cinta Betul, keluarga. ya kan. Lingkungan, pola hidup apa juga pasti udah diatur lah karena pada dasarnya ada cinta keluarga. Pokoknya hari ini kata-katanya cinta keluarga, betul nggak? Nah, kalau nggak cinta keluarga berarti nggak cinta kesehatan. Ayo jadilah pelopor kesehatan buat diri sendiri atau buat orang lain. Ini kata-kata buat saya hari ini, ya kan? Jadilah orang berguna bagi orang. Jadilah orang berguna buat orang banyak, ya kan? Jangan jadikan diri kita tuh tergantung buat orang lain. Bener nggak? Betul ya? Harus jadi diri sendiri. Harus jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Nah, ada lagi kata-kata hari ini yang ini? Udah itu aja. Saya tambahin kata-kata hari ini dah. Lebih baik bersyukur rezeki diri sendiri, ya kan, daripada mengukur rezeki orang. udah begitu aja. Terima kasih Mbak Selvi. Ini bagus banget prokes hari ini tentang kesehatan. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.